Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan bertutorial atau memberikan tutorial, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang sahabat, kurang lebih seperti ini teman-teman. Bang, kenapa pada lampu LED kerusakan yang sering terjadi pada biji LED-nya atau di LED-nya? Oke teman-teman, terima kasih sekali atas pertanyaan, sangat bagus sekali dan kemungkinan juga sulit untuk menjawabnya. Memang tidak dipungkiri teman-teman, kebanyakan yang pernah admin alami, kebanyakan matinya lampu LED biasanya yang sering terjadi di bagian biji LED. Jadi seperti ini teman-teman, baik yang lampu bermerek ataupun lampu yang biasa, yang lampu murah biasanya seperti ini contoh teman-teman. Jadi sering terjadi yang mati di bagian LED-nya, tapi tidak menutup kemungkinan juga di bagian drivernya teman-teman. Tapi sepanjang admin ketahui dan sepanjang admin alami, memang sebagian besar yang saya pernah perbaiki rata-rata di bagian LED-nya ketimbang di bagian drivernya. Baik teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan ini, tentunya perlu diketahui teman-teman bahwasanya sebuah kemampuan biji LED atau lampu LED tentunya akan mempunyai keterbatasan ataupun masa pakai. Sebagai contoh seperti ini, LED SMD 5730, dia akan punya karakter bekerja pada tegangan 3,2 sampai 3,4 volt teman-teman, dan arus yang bisa dilalui tidak boleh melebihi dari 150 mA. Jika biji LED ini atau LED SMD ini 5730 dipaksakan dengan menggunakan tegangan 3,5 ataupun 4 volt ataupun dengan ampere yang melebihi dari 150 mA, tentunya lampu ini akan cepat putus. Walaupun sebenarnya biji LED ataupun LED SMD mempunyai kemampuan usia sekitar 30.000 jam teman-teman. Jadi lampu ini kalau dipakai dalam keadaan normal dan standar bisa sampai punya ketahanan 30.000 jam. Tentunya juga sangat dipengaruhi beberapa faktor. Kenapa kerusakan sering terjadi pada lampu LED? Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang pertama adalah usia ataupun masa pakai. Kalau dia udah melebihi dari 30.000 jam, artinya bahwasanya lampu LED ini akan mati, baik itu terbakar ataupun mati, tidak secara fisik tidak nampak. Yang kedua, karena terjadi over voltage atau over tegangan teman-teman. Jadi dari driver juga seperti ini. Driver yang dipasangkan kadang sudah tidak normal karena sering dipakai, tentunya juga mengalami masa intensitas yang rendah atau mungkin terjadi kebocoran dari driver ini sehingga mengakibatkan tegangan tidak stabil ataupun juga kadang over voltage atau over tegangan, sehingga mengakibatkan biji LED menjadi cepat mati. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya LED mati satu yaitu karena memang mempunyai usia atau jam terbang. Yang kedua karena faktor dari driver itu sendiri, mungkin karena sudah lemah
ataupun terjadi trouble di bagian drivernya sehingga mengakibatkan lampu menjadi cepat mati ataupun terbakar. Sedangkan yang ketiga yaitu teman-teman faktor X. Faktor X yaitu dari pasokan sumber tegangan, yaitu dari listrik. Karena terjadinya turun naik tegangan sehingga mengakibatkan pasokan tegangan tidak stabil dan mengakibatkan driver yang dipasang pada lampu LED ini tidak berjalan dengan sempurna sehingga terjadi lonjakan tegangan yang mengakibatkan biji LED menjadi cepat mati. Sepanjang yang saya ketahui teman-teman, bahwasanya biji LED di samping ditentukan beberapa faktor kerusakan, tapi sebenarnya kalau kita amati kerusakan di bagian LED sangat memudahkan sekali buat kita untuk mencoba belajar memperbaiki, karena kita tidak perlu mengecek di bagian driver. Yang tentunya teman-teman harus belajar serius tentang tegangan mulai dari V-in sampai V-out sampai diturunkan ke beban. Kalau teman-teman misalkan ada kerusakan lampu di bagian LED, teman-teman cukup mengganti dengan mudah. Kalau teman-teman tidak mempunyai pengganti, teman-teman bisa membeli secara online. Seperti contoh ini teman-teman, ada satu biji LED yang mati. Kalau teman-teman tidak mempunyai, teman-teman bisa membeli secara online, banyak sekali di marketplace dan harganya pun sangat murah. Dan untuk menggantinya cukup mudah sekali, teman-teman bisa nyimak video saya yang cara mengganti biji LED SMD. Bisa menggunakan lilin, setrika, ataupun solder, ataupun mungkin solder uap. Dan untuk mengetahui kerusakan ini sangat mudah sekali teman-teman. Secara fisik biasanya seperti ini, gosong ataupun ada titiknya, sehingga kita tidak perlu repot-repot harus membongkar total semua yang ada di dalam lampu ini. Jadi bagi teman-teman, bagi sahabat yang menanyakan kenapa sering terjadi kerusakan pada lampu LED itu pada biji LED-nya, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Di samping itu juga banyak faktor, mungkin juga kualitas dari biji LED itu sendiri. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.